Ya, teman-teman, kita masih menunggu Ning Sila bergabung. Nggak bisa ya? Belum bisa. Jadi terima. Ya, Ya, oke. mohon maaf Akhirnya bisa. teman-teman. Kenapa? Ye, nonton. Siap. Ini kita lanjut gimana Le atau gimana ini? Sampai mana tadi ya? Tadi Apa langsung ke pertanyaan ngomongin tadi tentang ya? Tapi keluar mani. pertanyaan bilang, oh iya, Iya, keluar keluar mani. mani tidak berawal dari mubasyarah antar kulit eh, antar kulit, baik itu pasangan yang halal atau non halal, maka itu nanti tidak membatalkan puasa. Walaupun tuh itu dari nonton loh, nonton juga nggak masalah. Lihat pikiran juga nggak membatalkan puasa. Oke, kalau karena film nih. Sama kan cuma lihat ya, jadi nggak. Tapi teman-teman, kalau karena lihat film itu kan andekan nanti filmnya itu haram ya, termasuk an-nadru al uh, melihat hal-hal yang diharamkan. Apa nggak eman-eman dengan puasanya begitu loh. Puasanya hanya sebatas lapar saja, tapi tidak ada pahalanya. Oke. Berapa? 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Ini gimana kalau pileknya cair? Pilek cair yang masuk ke tenggorokan gimana nih hukumnya? Iya, sama teman-teman sebenarnya. Itu tadi kalau secara mazhab Syafi'i berarti kan dia pileknya itu udah nyampe ke area zahir ya teman-teman. Ke area zahir. Iya. Kan jalur antara hidung dengan mulut itu kan di tengah tenggorokan ya. Di apa? Di atas makrotnya kok. Di atasnya udah. Jadi udah masuk area zahir, mestinya kalau itu udah harus dikeluarkan gitu loh. Jadi kalau bisa ya dikeluarkan teman-teman, itu kalau memang kalau secara mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Tapi Oh iya. cuman saya belum ini untuk menyampaikan hal ini karena ada mungkin di madhab yang lain. Seingat saya Ra Ismail Khalili pernah menyampaikan hal ini di story-nya, cuma mohon maaf saya belum sempat mutolaah lagi story-storynya Ra Ismail Khalili. Beliau menyampaikan kalau semisal ada dalam pendapat madhab lain itu, ketika ada suatu hal yang masuk ke jauh yang tidak terolah sebagai makanan, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini kemudian yang juga nanti pada akhirnya dipakai, kalau tidak salah mazhab Hanafi ya teman-teman, dipakai dalam hal menghukumi swab bagi orang yang puasa. Swab itu kan nyampe dalam ya, biasanya kalau di Indonesia itu kan sampai dalam begini ya. Itu kan sudah masuk ke area batinnya hidung. Nah, ini kalau memang masuknya tidak terolah menjadi makanan, maka tidak membatalkan puasa dalam madhab Hanafi. Kalau tidak salah dalam madhab Hanafi tidak membatalkan puasa. Mungkin kalau teman-teman dalam keadaan sakit yang betul-betul ini sulit banget menjaga pileknya tidak masuk lagi, ya bolehlah mungkin ikut madhab Hanafi. Sampun, Le. Tidak ada suaranya. Ini saya yang tidak ada suaranya. Ini masih Di mute ya? Iya.
Oke, Neng, gimana kalau kita buang air besar, kemudian kotoran yang sudah keluar masuk lagi, apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, ini juga nih teman-teman. Ini kalau misal dalam mazhab Syafi'i membatalkan teman-teman. Jadi kalau kecuali dalam permasalahannya anu orang-orang yang punya penyakit ambeien itu kan biasanya ada, mohon maaf, boleh yang keluar. Kalau boleh yang keluar itu kan darurat ya teman-teman, kalau masuk lagi nanti nggak masalah karena itu kan darurat. Tapi kalau pup ya, mohon maaf, pupnya atau kotorannya yang keluar, biasanya kalau teksturnya agak keras itu kan nanti ketika terputus di tengah sebagian masuk lagi ya. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Jadi Sela sih paling senangnya tuh malam hari kalau puasa. Iya. Atau jangan lupa minum yogurt biar tidak apa namanya, tidak ya, keras loh, biar enak, plong, gampang keluarnya. Iya. Oke nih, 2 pertanyaan lagi ya. Siap. Maaf sekali nih. 2 pertanyaan lagi dari Pak Garnusa Kemuningning. Maaf, ini tanya lagi, jika orang hamil itu ketika mau lahiran itu kan dites dengan memasukkan alat ke alat kelamin perempuan, itu batal atau tidak? Ini kalau dalam mazhab Syafi'i membatalkan teman-teman. Kalau USG itu kan ada yang transvaginal ya. Jadinya dimasukkan ke bawah yang sampai ke area batin ya, area batin yang kemudian membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Namun kalau teman-teman dalam kondisi seperti ini, bolehlah, tadi kita sudah sampaikan di awal pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kan segala hal yang masuk ke tubuh yang tidak terolah menjadi makanan itu nanti tidak membatalkan puasa. Jadi misal teman-teman bisa ikut mazhab Syafi'i ya, kalau kayak gini batal, kemudian nanti kalau ada waktu ya diulang, dikodok di lain waktu. Tapi kalau memang dalam kondisi yang sudah tidak bisa memungkinkan untuk mengkodok di lain waktu, contohnya mungkin memang payah setiap tahunnya hamil menyusui seperti itu, maka ya bolehlah ikut mazhab Hanafi yang mengatakan hal ini tidak membatalkan puasa. Oh iya nih, gini di Faust tentang jamak takdim tadi nih, tadi udah tanya tapi kita keluar live itu hilang, dia tanya lagi gimana kalau yang tadi itu sholatnya ulang wudhu lagi kemudian tetap sholat jamak gitu loh Neng. Soalnya kan safar apalagi kendaraannya bukan yang pribadi, susah kalau sholatnya nggak dijamak. Bisa nggak nih kalau diulangi lagi gitu. Permasalahan hal ini itu kan teman-teman sebenarnya kalau mengulang sholat lagi nanti saya mohon maaf teman-teman, kalau mengulang lagi saya belum berani jawab karena takutnya nanti berkaitan dengan satu sholatnya. Sholat yang diulang lagi kan salah satunya akan menjadi sholat sunnah ya. Jadi saya belum berani jawab kelanjutannya apakah boleh kita mengulang sholat lagi demi mengusahakan jamak takdimnya boleh apa enggak begitu. Saya belum berani jawab karena saya belum tahu teman-teman. Karena kaitannya nanti sholat kalau udah diulang 2 kali pasti salah satunya akan menjadi sholat sunnah. Nah ini nanti yang jadi sholat sunnah yang mana kan saya juga kurang tahu. Jadi nanti kita perlu pertimbangkan dia sholat sendiri atau jadi imam atau tidak. Nah itu dia, perlu banyak pertimbangan begitu loh. Kalau misal sholat sendiri bagaimana, kalau kemudian ketika menjadi imam bagaimana, ketika menjadi makmum bagaimana. Nah ini dia perlu pertimbangan demikian. Saya nanti mungkin mutolaah lagi, saya tanya-tanya lagi, saya jawab lagi. Ya nanti bisa dijawab. Semoga lagi ingat di story ya. Semoga ingat. Ya, Bismillah.
dijawab lagi, mungkin jawaban yang tadi, karena ini mungkin memang permasalahannya Mbak ini memang agak susah karena dia naik kendaraan umum kan. Iya betul betul, memang tuh relate banget sih dengan kita yang kalau lagi perjalanan sulit berhenti setiap waktu. Iya iya. Banyak sekali pertanyaan tentang haid. Mohon maaf ya teman-teman yang haid, kita skip dulu, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu, atau mungkin teman-teman bisa lari ke akun Daily Haid ya untuk lebih jelasnya. Satu lagi pertanyaan sebelum saya tutup ya, Ning. Ning, mudik, gimana kalau mudik untuk jarak yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Nah, dari awal kita sudah tidak niat untuk berpuasa, apakah boleh atau tidak? Yang baik teman-teman sebenarnya untuk safar itu kan, safar apakah bepergian di jarak yang boleh untuk kosor, itu boleh untuk tidak berpuasa kan boleh ya sebenarnya. Cuma yang baiknya adalah tetap kita niat untuk puasa terlebih dulu. Kita tetap niat berpuasa terlebih dulu, kemudian nanti semisal sudah tidak mampu atau masyakoh di perjalanan, baru kita kemudian tidak berpuasa, itu yang baik. Nah, kemudian syaratnya lagi adalah jangan lupa syarat yang termasuk di dalam mazhab Syafi'i yang perlu diperhatikan adalah safarnya itu, perjalanannya itu dimulai di sebelum subuh. Berangkatnya dia sebelum subuh sudah melewati batas desanya. Jadi sebelum subuh itu sudah melewati batas desanya. Kalau semisal sebelum berangkatnya setelah subuh, maka ini kalau dalam mazhab Syafi'i memang kemudian tidak bisa mendapatkan rukhsah membatalkan puasa. Namun kalau kita tinjau dalam madhab yang lain ada yang tidak mensyaratkan harus berangkat sebelum subuh. Iya. Ini kan mungkin bisa dipakai untuk teman-teman yang dalam keadaan darurat, disesuaikan dengan kondisinya lah. Jadi teman-teman kalau mau beli ini aja deh. Nih baca-baca sendiri. Ya ini, baik, ini, itu tadi ini punyanya seputar ibadah Ramadan. Ini punyanya Gus Ebit Ali Zainal Muhammad. Itu coba dicek, Ali Zainal Abidin apa ya kayaknya IG-nya ya teman-teman. Ntar deh salah spill di story ya, lihat story abis ini, ntar salah spill. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Sila, waktunya sudah hampir 1 jam ternyata. Sama-sama Le. Sampai ketemu Le besok, besok lagi. Iya, besok kita ketemu halal bihalal insyaallah. Insyaallah. Dan juga di live JP3M tahun besok lagi insyaallah kita ketemu ya, lagi. Amin. Ya, terima kasih banyak itu tadi ya teman-teman, ilmu yang sudah disampaikan oleh Ning Sila. Semoga dari semua penjabaran materi dan juga pertanyaan tanya jawab yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan Ning Sila, semoga kita semua bisa mengamalkan dengan baik, bisa mendapatkan berkah amin. dari majelis ini dan juga dari kitab Safinatun Najah, begitu ya. Baik teman-teman, saya pribadi mohon maaf selama mendampingi teman-teman dari awal di Instagram JP3M Nusantara ini apabila banyak kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Semoga masih ada waktu untuk terus dipertemukan lagi dengan Ning Sila dan juga teman-teman lain. Baik. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ning Sila. Sampai ketemu. Kita akhiri sampai di sini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.